Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamidanillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Ziyadatul muhtaramin, hadirin wal hadirat, seluruh pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bisa kembali berjumpa dalam kajian kita yang mana kemarin sempat tertunda karena beberapa alasan. Namun alhamdulillah perlu kita syukuri, mulai hari ini kita sudah bisa melanjutkan lagi ngaji kita tentang dosa-dosa besar yang tertulis dalam kitab Al-Kabair karya Imam Az-Zahabi. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan bab ke-23. Dosa besar selanjutnya adalah mencuri. Jadi mencuri ini termasuk bentuk perlindungan Islam terhadap hak pribadi. Sebab mencuri adalah mengambil hak milik orang lain yang sebenarnya bukan haknya, dan ini benar-benar dilindungi oleh Islam. Maka dari itu siapa yang mencuri maka ini termasuk dosa besar, bahkan hukumannya jelas. Hukumannya jelas. Jadi Allah lewat firman-Nya mengatakan laki-laki yang mencuri, jadi potonglah, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangannya. Itu sebagai apa? Sebagai pembalasan dari apa yang ia kerjakan. Tapi wallahu azizun hakim, Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Loh, kenapa memotong tangan tapi kok malah Allah bijaksana? Jika tidak kita landasi dengan ilmu dan keimanan, seolah-olah potong tangan adalah hukum Islam yang kejam. Sebab termasuk mungkin jika sekarang adalah melanggar hak asasi. Tapi Allah dengan tegas, wallahu azizun hakim. Ini adalah bijaksananya Allah. Orang yang mencuri dipotong tangannya itu sebuah kebijaksanaan yang tinggi. Kenapa demikian? Sebab mencuri adalah, kami ulangi lagi, mengambil hak orang lain, di mana Islam sangat menjaga hak masing-masing individu. Ketika ia dizalimi dengan barangnya dicuri, maka si pencuri termasuk dosa besar. Ya, otomatis ketika dosa besar, kelak di akhirat di neraka siksanya juga hebat, azabnya juga dahsyat. Maka dari itu faqta'u aydiyahuma, potong saja tangannya di dunia. Ini kebijaksanaanku, supaya apa? Supaya balasannya sudah ia terima di dunia, kelak di akhirat dia akan terbebas dari siksa. Jadi jangan dibayangkan itu kejam, tapi itu malah melindungi si pencuri itu dari siksaan yang lebih berat di akhirat. Sebab Allah itu adil. Siapa yang zalim dia akan dihukum. Siapa yang melakukan perbuatan dia harus bertanggung jawab. Maka dari itu sudahlah di dunia dipotong tangan, supaya dia tidak merasakan kesakitan yang lebih dahsyat kelak di akhirat. Itu pertama, bentuk kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu termasuk shock terapi, termasuk hukuman sosial. Kenapa? Ketika ada orang mencuri dipotong tangannya, maka itu akan menimbulkan efek jera yang luar biasa. Bayangkan ketika dia mencuri sekali, tangan kanannya potong. Dia mencuri lagi, potong yang kiri. Dia mencuri lagi, potong kaki kanan. Dia mencuri lagi, potong kaki kiri. Nah, jadi ketika dia tidak mempunyai tangan sebelah, otomatis masyarakat akan menduga, oh berarti dia habis mencuri. Itu efek jerahnya akan luar biasa. Memang dia merasa sakit ketika dipotong tangannya, tapi dampaknya dia akan merasa jera, dan orang lain pun yang melihat akan berpikir 1000 kali untuk mencuri.
Bayangkan sekarang, sekarang orang mencuri begitu leluasanya. Jadi hukum di dunia yang sangat-sangat mudah untuk dimanipulasi. Namun apakah Islam begitu kerasnya setiap orang yang mencuri harus dipotong tangannya? Tidak. Rasulullah bersabda, ketika seseorang itu dipotong tangannya adalah ketika dia mencuri 1/4 dinar atau lebih. Jika kita kalkulasi 1 dinar itu sama dengan sekitar 2.500.000. Seharga 1 ekor kambing itu 1 dinar. Berarti jika 1/4-nya adalah sekitar 700.000. Jadi 700.000 itu adalah batas minimal orang itu terkena had, terkena hukuman potong tangan. Maka saking adilnya Islam, Rasulullah bersabda, la'anallahu sarik yasriku al-baydah. Allah itu melaknat seorang pencuri yang mencuri telur lalu dipotong tangannya. Jadi ketika ada orang itu hanya mencuri telur, hanya mencuri seutas tali, hanya mencuri barang yang remeh, ya jangan dipotong tangan, cukup ditakzir dengan dicambuk. Nah, itu adilnya Islam. Jadi tidak harus mencuri mencuri sandal kemudian dipotong tangannya, tidak, tapi ada batasannya. Berapa? 1/4 dinar, atau jika dirupiahkan ke uang kita 700 sampai 800.000 atau lebih dari itu. Nah, tadi kami bilang kalau hukum dunia, hukum di negara kita itu sangat mudah dibeli, sangat mudah sekali digoyang oleh siapa yang mempunyai kepentingan. Kita banyak melihat di televisi seorang nenek yang begitu kekurangan, mencuri hanya 1 buah atau 1 sayur, dia dipenjara beberapa bulan bahkan beberapa tahun. Sementara koruptor yang memakan sampai miliaran sampai triliunan, dia hanya mendapatkan hukuman yang sangat-sangat tidak sebanding dengan apa yang dia curi. Nah, itu jika hukum dunia, tapi hukum Allah itu ketat. Ketika di dunia dia bisa lolos, kelak di akhirat dia tidak akan bisa lolos, tidak akan bisa ada yang menolong, dan tidak akan bisa dimanipulasi. Sekali lagi, ketika kita benar-benar menggunakan ilmu, menggunakan akal, menggunakan keimanan, hukuman yang mungkin seolah kejam, sebenarnya itu adalah kebijaksanaan Allah, keadilan Allah, dan itu benar-benar memberikan efek dampak jera yang luar biasa bagi yang mencuri dan bagi orang yang melihatnya. Sekian dari kami, semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wal afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.